Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di pelajaran TIK. Pada minggu lalu kalian telah melaksanakan PTS. Semoga hasilnya memuaskan dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung lanjut ke bab 7, yaitu mencari informasi menggunakan internet. Mungkin dari kalian sudah tidak asing ya dengan internet. Apa sih yang dimaksud dengan internet? Ya. Internet adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi kalian kalau menggunakan koneksi internet itu bisa saling terhubung dengan orang satu, orang dengan orang lainnya. Atau gampangnya kalian bisa berkomunikasi langsung dengan teman kalian. Kalian di rumah, nah teman kalian di rumahnya masing-masing, kalian bisa bahkan mengobrol, bahkan melakukan video call dari rumah masing-masing menggunakan internet ya. Ini semuanya untuk memudahkan kita. Nah, seperti yang kita lakukan ini dan sekolah-sekolah lainnya, yaitu belajar dari rumah menggunakan internet untuk mencari informasi, untuk Zoom, untuk menonton tayangan video dan lain-lain ya. Nah, kita akan membahas etika berinternet. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal etika. Etika adalah sesuatu yang berhubungan dengan sopan santun, mengenai hal-hal yang baik dan buruk. Etika juga berlaku ketika kamu menggunakan internet ya. Jadi internet itu juga mempunyai etika, bagaimana cara berinternet dengan baik dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu etika berinternet. Yang pertama, menuliskan informasi yang jelas ya. Nah, seperti dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak dibolehkan mengatakan atau menuliskan informasi yang salah atau menyesatkan, atau tidak dapat kita pastikan kebenarannya atau berita bohong gitu ya. Jadi kalian harus menuliskan informasi yang jelas gitu. Atau kalau kalian mau mengirimkan suatu informasi, periksa dulu kebenarannya. Ini informasi ini benar atau tidak gitu ya. Jangan asal main kirim saja. Nanti apa itu yang menyebabkan terjadinya hoax atau berita bohong. Kemudian tidak perlu membagi informasi pribadi. Kita tidak perlu memberitahu informasi pribadi kita di internet seperti alamat rumah, tanggal lahir, nama keluarga, nama ayah, nama ibu, nomor telepon dan lain-lain. Kita tidak perlu membagi informasi tersebut di internet. Karena apa? Takutnya nanti bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti data pribadi kalian diambil, dibuat sebagai bahan kejahatan ya. Makanya hati-hati. Kemudian memperhatikan tentang hukum dan etika. Nah, berbagai peraturan hukum dan etika yang berlaku di masyarakat berlaku juga di internet. Nah, kalau misalkan kita dilarang membeli barang dengan rekening orang lain, ya kan? Contohnya seperti itu ya. Kita juga dilarang menyebarkan berita bohong seperti yang Bapak sudah jelaskan, apalagi sampai menjatuhkan nama orang lain ya, ngata-ngatain orang lain. Ya. Pokoknya kita harus sopan dan santun. Kita harus memperhatikan etikanya. Kemudian menghadapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Biasanya banyak nih perdebatan di internet itu banyak ya. Nah, kalian tuh harus menghargai pendapat orang lain walaupun tidak sepemikiran dengan kalian, tapi kalian harus hargai pendapat itu gitu. Jangan misalkan orang melontarkan pendapat, kalian tidak, oh nggak bisa seperti itu gitu. Itu tidak baik ya. Jadi harus menghargai perbedaan pendapat secara bijaksana. Apalagi kan kita ini hidup
dengan agama yang berbeda-beda, ya kan, dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan ras suku yang berbeda. Jadi kita harus bisa menghadapi, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain secara bijaksana. Kemudian menghargai karya orang lain. Nah, jika menyalin atau mengedit tulisan, gambar, atau karya orang lain, kamu harus mencantumkan nama penciptanya. Misalkan kalian mau seperti mau men-share lagu, itu nanti takutnya kalian mengatasnamakan lagu kalian. Makanya kalian harus mencantumkan nama pencipta dan alamat situsnya. Misalkan kalian mau mengambil cuplikan lagu, biasanya juga tuh yang di televisi itu, kalau kalian sering perhatikan, kalau di televisi ada bacaan YouTube. Nah, itu berarti dia mengambil dari YouTube si pemilik video tersebut. Nah, itu ya. Atau kalian izin dulu dengan orang tersebut gitu. Mau nggak nih? Misalkan videonya mau dipakai di video kalian, kalian izin dulu ya. Pokoknya untuk menghargai karya orang lain. Kemudian berkomunikasi secara baik. Nah, gunakan bahasa yang sopan, yang santun di internet. Jangan mentang-mentang di internet kalian tidak bisa bertemu satu sama lain, kalian bahasanya tidak dijaga gitu ya. Pokoknya berkomunikasi secara baik di internet maupun tidak di internet, ya. Nah, itu adalah contoh kecil etika berinternet. Ya, oke. Semoga ada manfaatnya. Kalian bisa pelajari kembali di buku di bab 7 itu di halaman 143 sampai 144. Kalian bisa baca kembali untuk memperdalam materi kita. Oke, itu saja yang dapat Pak Fuad sampaikan. Hari ini tidak ada tugas, hanya materi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.